meninggalkan gambar semacam ini. Meninggalkan sebuah kode, meninggalkan sebuah tanda. Iya. Bahwa tempat itu sudah pernah dijamah gitu ya. Bahwasanya Bukan hanya itu. yang melakukan kekerasan adalah dia gitu loh. Memang secara terang-terangan melakukan hal tersebut. Namun dengan dendam yang sangat mendalam itu, pemuda itu melakukan balas dendam seorang diri. Menantang pemimpin dari Surundayung sekaligus. Pertarungan mereka dikabarkan di kala itu terjadi hingga 1 hari 1 malam. Namun dengan hasil akhir yang sangat memuaskan. Pemimpin dari Surundayung mati tewas dibantai oleh anak muda itu. Lalu, karena mengetahui sang pemimpin ataupun makhluk yang paling kuat di Surundayung itu sudah mati, mereka para anak buahnya berlarian ke sana kemari, meninggalkan tempat itu, dan secara tidak langsung rombongan Surundayung bubar di kala itu. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Untuk beberapa tahun kami hidup dengan damai hingga sekarang. Sampai kalian datang ke tempat saya menunjukkan gambar itu lagi. Saya tidak tahu apa rencana Surundayung setelah sekian puluh tahun berlalu mereka muncul lagi. Berarti tanda yang ada di gambar ini itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh rombongan Surundayung setelah rombongan Surundayung itu melakukan aksinya ataupun melakukan pembunuhan terhadap makhluk yang ditargetkan. Benar. Apakah kalian sebelum mendapatkan itu, kalian melakukan sebuah pertarungan dengan seseorang ataupun dengan banyak orang? Yang kami lakukan tidak seperti itu, Mbah Buyut. Seperti ini, di desa Brupetaen. Jadi yang terjadi itu awal muasalnya ada seorang istri dari Pak Lurah di wilayah Brupetaen itu dihukum oleh Pak Lurahnya sendiri ataupun warga, yang dimana kematiannya itu ataupun hukumannya itu sebenarnya adalah sebuah fitnah yang diderita oleh istri Pak Lurah sendiri. Sampai akhirnya hukuman itu terjadi, istri Pak Lurah dibakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tewas, dan di sebelum kematiannya itu mengucapkan sebuah kalimat yang dimana itu adalah sebuah dendam yang akan diderita oleh para warga di desa Brupetaen. Dan itu pun terjadi menjadi kenyataan. Selama mungkin 1 minggu lebih di desa Brupetaen itu mendapatkan sebuah teror, yang dimana teror itu dilakukan oleh asap hitam berbau gosong. Dan selama ini sudah banyak sekali korban yang berjatuhan, khususnya mereka-mereka yang berteriak paling kencang dalam kasus pembunuhan istri Pak Lurah. Itulah yang menjadi korbannya. Namun tadi pada saat kita semua sudah menyadari kesalahan yang terjadi, kita sudah mengetahui permasalahan awal muasal fitnah itu terjadi, kita ingin mengajukan sebuah permohonan maaf terhadap korban di tempat pembakaran itu terjadi,
saya melihat sosok wanita itu muncul. Sosok wanita itu muncul ketika Pak Lurah menyampaikan isi hatinya dengan memohon maaf. Namun setelah beberapa saat wanita itu muncul, wanita itu berubah menjadi gumpalan asap hitam yang berkeliaran di atas dan menyerang ke Pak Lurah itu sendiri. Dan teman saya secara tidak sengaja menemukan benda ini di dekat Pak Lurah yang terkena serangan tersebut. Dan alhamdulillahnya Pak Lurah juga selamat dari kematian yang dialaminya ataupun yang diserang oleh asap hitam itu. Berarti gambar itu kalian dapatkan bukan dari pertarungan antara kalian dengan sang pemilik gambar tersebut. Bukan. Ini sedikit aneh. Ya. Dilihat dari cerita kalian, ini sangat berbeda dengan cara rombongan Suruh Dayung di masa saya masih muda. Ya, benar sekali Mbah Buyut. Saya juga merasa berbeda dari apa yang Mbah Buyut ceritakan, bahwasanya rombongan Suruh Dayung itu secara terang-terangan menyerang makhluk yang menjadi incarannya, ataupun menyerang sebuah desa yang sudah menjadi incarannya untuk memperluas wilayah mungkin, ataupun memperkuat kekuasaan. Tapi yang terjadi di desa Brupetaen diteror dengan asap hitam, yang dimana asap hitam itu bisa menyerang, bahkan bisa membunuh makhluk yang menjadi tujuannya. Jika memang yang terjadi di desa Brupetaen itu sama dengan Suruh Dayung yang Mbah Buyut itu ceritakan, sebenarnya tujuannya itu apa? Sampai memanfaatkan keadaan ataupun kematian istri dari Pak Lurah. Dan Mbah Buyut juga mengatakan bahwasanya pemimpin dari Suruh Dayung dahulu sudah dibunuh oleh seorang pemuda. Mohon maaf, jika boleh tahu, pemuda itu bernama siapa? Pemuda itu bernama Sareda. Sareda. Lalu Ya, keberadaan dari pemuda tersebut sekarang apakah masih ada dan di mana? saya tidak tahu. Si Sareda itu apakah dia masih hidup atau tidak. Tetapi seingat saya, Sareda itu berasal dari desa Jipang. Desa Jipang. Benar. Dikala itu hampir semua warganya dibantai habis secara terang-terangan oleh rombongan dari Suruh Dayung, termasuk keluarga dari Sareda. Hampir tidak ada yang tersisa. Tapi benar ini tandanya. Ini tanda dari Suruh Dayung. Benar. Gambar yang sama yang saya pernah lihat dulu di masa saya masih muda. Tidak berbeda sedikit pun. Apa? Aku nemu bahaya. Apa? Aku sih nemu bahaya. Enggak, insya Allah aman. Dan saya yakin ini milik dari rombongan Suruh Dayung yang sudah dibubarkan karena pemimpinnya sudah dikalahkan dan mati. Namun apa dan siapa yang membangunkan rombongan Suruh Dayung di masa saat ini? Namun dari cara penyerangannya juga berbeda. Apakah mungkin ini generasi dari Suruh Dayung? Saya tidak tahu, Ya, manusia. seperti ini saja Mbah Buyut.
Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan oleh Mbah Buyut. Semoga saja dengan informasi ini itu bisa kita gunakan untuk mencari informasi agar kita bisa menyelesaikan permasalahan di Blok Petaeng. Karena para warga di sana benar-benar ketakutan dengan apa yang dialaminya. Semoga saja dengan adanya saya mendapatkan cerita ini itu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Amin. Terima kasih banyak Mbah Buyut. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Mbah Buyut. Jikalau nanti suatu saat kami ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, apakah berkenan kami datang lagi Mbah Buyut? Silakan. Tetapi rumah saya hanya gubuk reot. Oh, ini juga termasuknya udah bagus Mbah Buyut. Ya, saya hanya mengingatkan sebagai makhluk yang sudah memiliki pengalaman yang sangat mengerikan terhadap rombongan Surundayung. Kalau kalian memang harus dihadapkan dengan Surundayung, saya sarankan kalian cepat-cepatlah pergi. Bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Baik, terima kasih Mbah Buyut. Mohon maaf kami mau pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas waktunya Mbah Buyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu Mbah Buyut. Wis itu. Makasih Mbah Buyut. Baik teman-teman, dari cerita yang diceritakan oleh Mbah Buyut, Ruyung, ini adalah sesuatu hal yang berbeda ya. Namun yang ditinggalkan adalah tanda yang sama. Jadi dahulu itu ada sebuah rombongan yang bernama Suruh Dayung. Dia itu membantai suatu desa, suatu wilayah untuk memperluas kekuasaan ataupun wilayah. Namun dia secara terang-terangan melakukan penyerangannya. Dan sekarang dia meninggalkan tanda seperti ini. Namun dia juga melakukan penyerangan dengan memanfaatkan keadaan yang ada di desa itu. Anda berarti ngono siapa? Dari cerita yang disampaikan itu adalah dari rombongan Surundayung. Rombongan Surundayung sengaja meninggalkan tanda ini kepada setiap targetnya ya. Ya. Tadi itu sih ingetnya tuh. Kalau misalkan kamu tadi nanya pemuda itu di desa Jipang apa? Desa Jipang itu bernama Sareda. 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 Anaknya Sasuke. Dek, mendingan kembali lagi tanya ke Pak Lurah, siapa tahu desa. Jipang ya. Desa apa? Jepang? Jipang. Sama Jipang. pemuda itu Jipang. Sareda. Ya.